Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh SWA pada saya untuk sharing di acara webinar Compassionate Leadership di masa pandemi. Saya selalu percaya bahwa kita dapat melakukan lebih banyak ketika kita berkolaborasi dan bekerja sama. Kita berbagi pengalaman, ide, dan kadang-kadang resources, baik itu sumber daya, energi, maupun informasi untuk mengatasi suatu tantangan. Nah, hal ini tentu akan meningkatkan kualitas komunikasi dan juga mempererat hubungan pribadi dan profesional. Dengan keterbukaan komunikasi, compassionate leaders itu bisa menciptakan kesempatan bahkan di tengah masa krisis ini untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan juga didasarkan atas rasa saling percaya. Pada saat kita memimpin dengan penuh compassion atau welas asih secara bersamaan, kita itu menciptakan hubungan yang lebih berarti dengan orang lain. Dan juga untuk menjadi compassionate leader ini, hal yang paling dibutuhkan adalah kita harus menyediakan waktu untuk memahami apa yang terjadi, baik dalam diri kita maupun di sekitar kita. Nah, saya tuh sangat percaya bahwa dalam menumbuhkan semangat sebuah tim, kemampuan untuk berempati, menghargai, dan meluangkan waktu untuk mendengarkan dan memahami mereka, itu akan mewujudkan hubungan kerjasama yang bermakna, inspiratif, dan juga produktif di semua level. Seringkali kita melihat compassionate leadership itu identik dengan kepemimpinan seorang perempuan. Nah, saya berpendapat bahwa kita sebagai pemimpin dapat memiliki ekspresi compassion yang berbeda-beda. Dan terlepas dari gender, pemimpin harus bisa mengadopsi perilaku kepemimpinan yang positif seperti compassionate leadership. Nah, menurut saya, intervensi kesetaraan gender sebaiknya itu difokuskan pada kesetaraan talent dan potensi masing-masing individu. Hal ini bisa tercipta ketika para pemimpin, baik perempuan maupun laki-laki, dapat mempelajari gaya kepemimpinan mereka masing-masing yang berbeda dan mempraktekkan empati untuk melengkapinya. Compassionate leadership itu lebih dari sekedar empati. Compassionate artinya mengambil peran aktif dalam merumuskan sebuah solusi. Namun, bagaimana pendekatan compassionate leadership ini dapat kita jadikan kekuatan dari seorang leader perempuan? Nah, hal ini dibutuhkan satu pemahaman akan suatu masalah, termasuk memahami apa yang dialami orang lain dan kemudian terlibat menjadi bagian dari upaya untuk mendapatkan solusinya. Nah, ketika karyawan tahu bahwa kita peduli dengan mereka, pasti mereka akan merespon dengan loyalitas, rasa hormat, dan pada akhirnya hal ini akan mendorong peningkatan produktivitas serta kualitas kerja mereka. Nah, secara keseluruhan, pemimpin perempuan cenderung lebih sadar diri, lebih berempati, dan juga lebih inklusif. Lebih berempati adalah salah satu keterampilan utama yang dibutuhkan untuk membangun compassionate leadership. Nah, sebagai seorang perempuan, empati adalah kekuatan super kita untuk mendorong kita dalam menerapkan compassionate leadership. Kualitas ini mendukung kita dalam mempererat kerjasama dan memberikan kemampuan kepada kita untuk memiliki pandangan yang holistik. Empati itu mendorong
para pemimpin untuk mengerti orang-orang di sekitar kita dengan secara menyeluruh, termasuk siapa, apa, mengapa, dan bagaimana mereka. Tanpa hal itu, seorang pemimpin nggak akan efektif dalam memimpin sebuah disrupsi. Pandemi telah mengubah segalanya, termasuk cara kita bekerja dan terutama cara kita memimpin. Dengan penerapan social distancing, kini pendekatan kepemimpinan kita menjadi berbeda. Nah, bagaimana kita dapat menjadikan compassionate leadership ini sebagai satu solusi untuk memastikan bahwa karyawan tetap bekerja produktif meskipun dalam masa yang penuh tantangan seperti saat ini. Nah, para pemimpin harus mengubah gaya manajemen tradisional mereka. Selain fokus pada produktivitas atau efisiensi, yang harus ditujukan oleh para pemimpin adalah bagaimana kita dapat jadi pemimpin yang welas asih. Secara pribadi, pandemi ini telah memberi saya kesempatan untuk menemukan kembali motivasi saya. The why factor, baik secara pribadi maupun organisasi yang saya pimpin. Nah, sebagai contoh, ada dua nilai inti organisasi saya, yaitu bagaimana kita bisa menciptakan impact, yang pertama, dan yang kedua adalah One Grab Spirit. Saya sangat bangga loh melihat tim saya mampu memegang teguh kedua value ini sejak pandemi melanda. Saya juga senantiasa mendengarkan dan mencoba memahami kebutuhan dari para stakeholder kami. Nah, menambahkan compassion dalam skill kepemimpinan kita itu akan membantu kita untuk membangun ketangguhan organisasi, menumbuhkan semangat tim, dan juga meningkatkan sense of belonging. Meski saat ini kita tengah menghadapi krisis, tetapi saya percaya apabila kita berwelas asih, kita dapat melewati krisis ini dengan baik, bahkan menjadi lebih kuat. Saya percaya bahwa melatih compassion itu dapat berkontribusi terhadap kesuksesan suatu tim dan juga perusahaan. Nah, di Grab, misi kami ini adalah memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas kehidupan jutaan orang di Indonesia. Namun, dalam menjalankan misi ini, kami tentunya tidak terlepas dari berbagai macam tantangan. Kami belajar bahwa untuk mewujudkan misi ini, Grab perlu menjadi satu tim yang saling mendukung dan melakukan yang terbaik. Nah, untuk memastikan bahwa kami membangun organisasi seperti itu kami memiliki 4 prinsip yang menjadi budaya perusahaan, yaitu kita sebut 4H. Yang pertama adalah heart, yang kedua adalah honor, yang ketiga adalah humility, yang keempat adalah hunger. Nah, 4H atau 4H ini itu yang berfungsi sebagai panduan kami tentang bagaimana Grabbers harus memimpin, berkolaborasi, dan juga memecahkan masalah dan saling mendukung dalam suka dan duka di perjalanan ini. Sebagai pemimpin perempuan, saya sangat yakin bahwa compassionate leadership dapat membantu kita dalam mengatasi keraguan-raguan. Menjadi compassionate leader itu membutuhkan kepercayaan diri, empati, dan kemampuan untuk berkolaborasi dan mengambil keputusan yang tepat.